Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rita Marcella akan menyampaikan PPT saya yang berjudul Pengertian HAM dan Macam-macam HAM, Contoh Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian HAM. Pengertian HAM yang dimaksud pengertian HAM adalah hak asasi manusia atau seperangkat hak asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan selanjutnya adalah macam-macam HAM. Ada beberapa macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, menikah, dan sebagainya. Dan hak asasi ekonomi atau property right yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual, serta memanfaatkannya, mendirikan perusahaan, dan lain-lain. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Misalnya, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak yang sama untuk menjadi pejabat pemerintah. Selanjutnya ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, hak dipimpin dan memimpin. Selanjutnya, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, misalnya untuk mendapatkan pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak menikmati hasil kebudayaan. Hak asasi mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan atau procedural right, misalnya hak mendapatkan prosedur yang benar dalam hal penangkapan, penggeledahan, proses peradilan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu contoh pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Ada beberapa contoh yang melanggar HAM dalam perspektif Pancasila, yaitu pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerijk pada tanggal 12 Desember tahun 1945. Yang selanjutnya contohnya yaitu pembunuhan 431 penduduk Rawagade oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. Dan selanjutnya kerusakan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas dan 36 orang terluka berat dan 19 orang luka ringan. Kemudian tragedi Semanggi tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal. Dan selanjutnya berbagai macam bentuk kerusakan dan konflik antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, seperti konflik Poso, tragedi Maseju, dan sebagainya. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dicontohkan di atas. Selanjutnya penutup. Di penutup ada evaluasi dan menjelaskan pengertian HAM, kemudian menyebutkan macam-macam HAM, dan selanjutnya memberikan contoh pelanggaran HAM. Kemudian kesimpulan, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu memahami konsep dan pengertian HAM, kemudian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan menyebutkan macam-macam HAM. Kemudian diberi tugas.
dan tugasnya yaitu membuat peta konsep terkait pengertian HAM, macam-macam HAM, dan contoh pelanggaran HAM. Tugas dibuat di kertas folio bergaris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.